maaf mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara karena Ibu Kepala Sekolah tidak ada dan dari kemarin mengurusin ibunya yang baru meninggal, jadi masih masa bergabung. Mohon maaf, ini wawancaranya minta tolong untuk dibantu seperti itu dan semoga nanti saya bisa belajar tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dan terima kasih atas kerjasamanya dan sekali lagi mohon maaf atas apa yang merepotkan ya, atas apa yang dilakukan. Ya, baik Miss Betty, sekarang kan kita diminta untuk bagaimana belajar mengambil sebuah keputusan dan di sini Ibu sebagai wakakurikulum di SMA Negeri 2 Bayan tentunya mengambil sebuah keputusan terkait apa-apa yang menjadi kebijakan kurikulum di SMA ini. Dan tolong nanti ajari kami bagaimana cara mengambil keputusan dan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan dan mohon untuk diberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan tersebut. Nah, terkait dengan bagaimana mengambil keputusan, tentunya kita dihadapkan bagaimana suatu masalah yang mana masalah itu terdapat dilema etika dan rujukan moral. Kalau menurut Miss Betty, cara mengidentifikasi apakah kasus ini dilema etika atau rujukan moral itu seperti apa? Baik, yang pertama itu jelas kita lihat situasinya terlebih dahulu ya. Oke, kita pahami keadaannya. Ada tidak nilai-nilai yang bertentangan di situ tadi? Oke, seandainya itu memang sesuatu itu kan namanya dilema itu kan kalau dilakuin ini ya gimana, kalau enggak yang ini seperti apa. Nah, ketika ternyata nilai itu yang berbenturan tuh kok ini ya benar, ini juga benar, maka kan itu artinya benar dengan benar kan, maka itu jadi dilema etika di sana. Tetapi ketika kita sudah ada moral yang bicara bahwa ada aturan, ada seperti ini, terus ini dampaknya kalau seperti ini salah, berarti kan nilainya ada betul benar atau salah, maka di situ pasti terjadi rujukan moral yang artinya sebuah keputusan sebisa mungkin, sebijak mungkin kita ambil nilai-nilai yang benar yang bisa istilahnya menyelamatkan baik secara personal maupun institusi seperti itu. Jadi ada nilai pertentangan harus kita lihat dan benar-benar benar salah. Berarti untuk mengidentifikasi itu kita harus melihat apakah ada pertentangan nilai di sana benar-benar atau apakah ini berkaitan dengan prosedur yang harus dilakukan, apakah ini benar atau salah seperti itu ya. Kalau benar salah nanti mengarah pada rujukan moral, kalau bertentangan dengan nilai benar atau dengan benar itu berarti dengan dilema etika. Iya, di situ ada etika yang mesti kita pertimbangkan. Nah, kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu kalau sama-sama dihadapkan yang nilai tadi yang benar sama benar itu dan sama-sama semuanya mengandung kebajikan, ya, mengandung nilai-nilai kebajikan. Lalu bagaimana cara mengambil keputusan dari situ? Kalau dihadapkan pada posisi benar dan benar ya memang itu yang berat. Jadi kalau ini juga benar sih, kita menghormati aturan seperti ini sering ya, apalagi kita kelas khusus olahraga, jadi juga wali di kakak. Yakin kan kita juga sama-sama merasakan banyak sekali dilema etika yang kita punya ketika kita mengelola kelas khusus olahraga. Ini anak kalau secara performa akademis ya memang nggak ketutupan, tetapi kan kita punya visi yang lebih besar lagi bahwa dia keterampilan kan multi dimensi ya, artinya kecerdasannya dia juga banyak. Nah, terus terang banyak terjadi kan di situ. Ya kita lihat dulu nilai-nilai yang kita pertahankan yang mana. Jadi kita kenali nilainya, kita uji. Kemudian kita identifikasi siapa yang terlibat di situ, bisa berperan apa untuk mengatasi itu tadi. Kemudian kita lihat lagi juga dari berbagai istilahnya nanti ke depannya ada apa semacam uji legal, uji beberapa undangan yang kita punya juga. Lalu bagaimana kita juga harus melihat potensi anak itu juga seperti itu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus kita lewati dan itu juga karena ada pihak yang terlibat, maka kita juga melibatkan berbagai macam pihak untuk mendiskusikan demi kebaikan
anak itu tadi. Berarti untuk mengambil keputusan harus dilihat nilai mana yang lebih Betul. penting Iya, diutamakan harus seperti itu apa ya. yang akan kita Apakah akademis, apakah Iya. skill keterampilan bisa jadi seperti sama itu ya. seperti itu. Kita Ya. itu yang kita rasakan kan, karena di Dupla itu ini banget yang kita rasakan itu. Ya. Kita mau nutupi apanya ini seperti itu. Kenyataannya anak gak ada di kelas. Iya. Iya kan? Dia nggak ada di kelas. Tapi kita punya standar seperti ini. Nah, tapi apakah kita terus akan saklek anak itu, kamu kok nggak ikut ini, berarti kamu fail, kan juga nggak bisa seperti itu. Makanya ini satu dilema yang perlu kita bahas bersama seperti itu. Nah, kalau dalam pengambilan keputusan nih, kalau kita kan tadi sudah mengambil nilai penting mana dari benar-benar itu kan, kemudian kita putuskan untuk ini. Nah, langkah-langkah untuk mengambil keputusan, prosedur-prosedurnya itu seperti apa kalau secara aplikatif dilaksanakan? Ya kan yang jelas kita tentu kalau siapa yang terlibat tadi itu, ya pihak yang terlibat, lalu kita ajak komunikasi seperti itu. Kalau ini nanti dampaknya seperti ini, kalau ini dampaknya seperti ini, ya kan perlu itu terus kita kaji bersama ada regulasi apa yang terlibat di sini yang perlu kita pertimbangkan gitu. Apakah kita hanya selfish mentingin bahwa sangkut seperti ini? Ya kan tidak. Pasti ada reasoning lain yang perlu kita dengarkan dari sisi. Misalkan anak terdiri anaknya, orang tuanya. Pasti semua orang punya proyeksi kan ke depannya dia mau seperti apa. Nah, itu terus juga sama-sama sampaikan konsekuensinya nanti seperti ini. Nah, gitu. Ya. Yang jelas koordinasi yang apa ya istilahnya komprehensif ya dengan berbagai pihak itu baru bisa kita. Berarti ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa langkah utama yang paling efektif menurut kurikulum itu adalah bagaimana kolaborasi. Betul. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang terlibat di situ. Betul. Kemudian bisa saling musyawarah berdiskusikan apa yang akan nanti bisa dicapai. Itu mutlak dicapai. Jadi kenali nilai dulu penting. Pertama itu harus yang bertentangan itu apa. Kalau ini lah baru kita identifikasi siapa sih yang terlibat di dalam itu. Lalu kita ajak kolaborasi. Kita temukan solusinya bersama-sama. Termasuk anak yang kita ini pun juga harus kita dengar suaranya seperti apa ya. Kalau langkah lain yang efektif ada atau tidak? Selain kita berkolaborasi seperti itu yang lebih efektif ada? Iya, yang jelas kalau keputusan personal yang memutuskan langsung itu kan ketika apa ya, itu memang leadership ya. Ketika situasi normal tidak berjalan, memang fungsi leadership harus berjalan. Tetapi sejauh ini istilahnya tidak urgent, tidak menyangkut apa ya hidup mati atau yang dari seperti apa kan memang kolaborasi memang menjadi kunci utamanya. Iya. Tapi kalau sifatnya mendesak, situasi normal tidak berjalan, memang leadership harus berperan, harus segera ambil keputusan dan yang jelas tadi nilai yang utama ya keselamatannya seperti apa. Berarti untuk urusan tertentu yang mendesak seperti itu yang lebih efektif bagaimana peran penting harus segera gitu. Iya. Berarti kolaborasi nanti bisa lebih di nomor dua kan? Iya, itu mungkin lebih pada dampak. Jadi mengelola dampak atas keputusan yang diambil ketika itu satu hal yang mendesak dan memang situasi normal tidak berjalan, memang leadership yang harus berperan di situ. Seperti itu. Kalau selama ini dalam membuat keputusan itu kan banyak tantangan-tantangan. Kalau menurut kurikulum ini tantangan-tantangan yang dihadapi itu seperti apa dalam mengambil keputusan? Tidak ada satu keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Pasti di situ ada. Meskipun sudah merujuk pada nilai-nilai kebajikan. Iya, pasti nanti ada satu pihak yang intinya tetap akan mengkritisi itu tadi. Jadi itu tidak nyaman di dianya. Dan pasti itu seperti itu. Jadi selalu tidak bisa memuaskan semuanya. Jadi keputusan itu pasti ada satu dua yang memang harusnya nggak gini, harusnya meskipun itu sudah ini sebaik mungkin seperti itu. Kalau langkah-langkahnya biar yang tidak memuaskan itu bisa kemudian mensupport apa yang diambil keputusan bersama secara kolaboratif itu bagaimana? Ya itu tadi, akhirnya kan antisipasi dampak kan. Ya intinya komunikasi lagi mengupayakan ini seperti ini. Tidak memaksakan sudut pandang dia untuk ini tidak, tapi kita coba kalau ini seperti dia tetap berkomunikasi. Kuncinya memang komunikasi, kolaborasi itu tadi. Kolaborasi berarti yang tidak sepandangan pun mungkin bisa diajak untuk terlibat dalam
semestinya program gitu. keputusan itu. Energinya harus kita manfaatkan untuk ketika saya diberikan opsi ya, ada seperti ini, kira-kira yang mana yang bisa diambil perannya, yang bapak atau ibu bisa ini seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi kalau sama sekali tidak dilibatkan pasti akan semakin lepas. Ya, maka tetap harus dirangkul, energinya dimanfaatkan untuk hal yang mungkin sesuai dengan passion beliau yang sukanya, seperti itu. Ya, tantangannya seperti setiap keputusan pasti akan ada beberapa. Iya, pasti itu. Sepaham. Iya, pasti. Untuk berikutnya, tentu kita dalam membuat sebuah keputusan dari kasus-kasus yang ada, itu ada sifat yang mendesak dan mungkin juga skalanya panjang gitu. Apakah semua kasus-kasus yang mungkin mendesak dan mungkin kasus ini yang skalanya panjang itu harus perlu penjadwalan dalam penyelesaian kasus atau ya, tergantung jenis ininya tadi ya. Seandainya itu memang sebuah program, itu kan ya memang harus on schedule, dan untuk apalagi itu sebuah policy, sebuah kebijakan yang memang sudah terprogram seperti itu memang terus seperti itu. Tapi kan untuk kasus-kasus insidental tentu saja itu tidak terjadwal, jadi kapanpun ketika ada kendala, ketika ada juga sigap harus diputuskan saat itu. Iya, ya misalnya tergantung situasinya kan, masalahnya apa. Kalau itu tergantung sifatnya policy yang memang itu sudah terprogram, itu nanti akan ada ini pada besok itu bakal ada kegiatan ini. Nah itu kan berarti bisa. Tapi kalau situasinya urgent, darurat, tiba-tiba ada perkara apa, ya tentu saja itu tidak schedule, sangat fleksibel. Jadi keadaan seperti itu yang dituntut setiap saat kita harus adaptif kan, nanti oh ini berarti harus begini, nanti hubungannya ini, dampaknya ini ke sini, itu tadi. Maka harus didengarkan, komunikasi dengan banyak pihak, karena belum tentu diambil keputusan tengah yang sini pas, yang sini juga belum benar, seperti itu. Jadi tergantung jenis itu tadi. Jenis kasusnya. Betul, ya kasusnya. Betul. Dari semua kasus-kasus yang ada, tentunya ada orang yang bisa membantu dalam penyelesaian kasus itu sehingga kita membuat sebuah keputusan yang tepat. Atau ada beberapa faktor-faktor yang mungkin mempermudah kita untuk mempercepat mengambil keputusan. Menurut Miss Betty sebagai kurikulum ini, ketika menghadapi sebuah kasus, adakah orang yang membantu dalam yang selalu siap dia gitu untuk sharing, diskusi, kolaborasi untuk mengambil sebuah keputusan, atau adakah faktor-faktor lain yang bisa mempermudah untuk pengambilan keputusan itu? Terus jadi supporting, tim yang support tadi kan. Jadi memang setiap kegiatan yang jalan itu kan selalu dikomunikasikan tadi ya. Jadi awal memang ada tim manajemennya. Jadi selalu berkomunikasi aktif, ini nanti akan ada seperti ini. Jadi memang tidak berjalan sendiri kan. Jadi memang ada faktor pendukungnya itu dari sisi kepemimpinan pun, dari ibu kepala sekolah pun juga beliau pasti selalu memberikan pertimbangan untuk itu tadi. Kemudian dari manajemen, kemudian di breakdown lagi itu tadi melibatkan siapa timnya, kita juga bisa berkomunikasi. Itu tentunya itu menjadi daya dukung yang luar biasa untuk pengambilan keputusan. Jadi misalnya sekarang soal KTI, besok hari Jumat seperti ini, di tim kurikulum dulu dibahas, nanti berkolaborasi dengan Sarpra. Nantinya misalnya kelas ini dipulangkan dulu, kelas ini bakal bosan, saya pakai dulu ya Pak, siapa seperti itu. Jadi selalu berkolaborasi itu tentunya seperti itu. Memang tidak bisa kendali utama, kecuali keadaan mendesak yang saya sampaikan tadi, urusan hidup mati atau apa gitu. Kita situasi tidak normal leadership yang berperan seperti itu. Ya. Gitu. Pertanyaan terakhir, Mas. Gini, ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentu banyak pembelajaran yang kita ambil dari bagaimana membuat keputusan itu. Kalau menurut Miss Betty, dari setiap keputusan yang dibuat di kurikulum, apakah ada pembelajaran yang bisa dipetik dari situ? Tentu saja. Apa? Ada. Oke. Pertama yang tadi jelas, no decision that satisfy all, itu pasti. Artinya kita harus siap segala riak bahwa nanti akan ada kemungkinan ini, nanti ini lepas bakal seperti ini. Jadi ketika memutuskan itu belum solusi. Jadi kita masih antisipasi itu, nanti seandainya if ini begini, kita harus punya plan untuk mengatasi itu tadi. Karena semuanya pasti tidak runway. Setiap itu seperti itu.
Terus terutama kalau kalau yang sering kita alami di kurikulum itu kan bagaimana mengelola suatu program, guru juga pas di hatinya, ini juga enggak, itu kan juga repot. Sementara antara komunikasi guru sendiri pun kadang sering juga menjadi satu hal yang tidak oke. Nah, pembelajarannya ya akhirnya kita semakin mantap, semakin matang lagi bahwa ternyata enggak cuma ini terus, nah seperti itu. Jadi banyak pembelajaran yang bisa diambil. Artinya apa ya? Jalan terus situasi itu tidak akan berhenti ketika kita memutus udah kayak itu selesai, enggak, tapi ternyata ada peristiwa itu yang menjadikan semakin banyak lesson learned kita ambil seperti itu ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin itu yang saya tanyakan ke Miss Betty sebagai Makassar Kurikulum di SMA 2 Bayan, dan dalam hal ini sebagai pengganti ibu kepala sekolah karena ibu kepala sekolah lagi masa berduka setelah ibunya meninggal, seperti itu. Dan terima kasih atas jawabannya, dan dari apa yang kita perbincangkan dari awal sampai akhir, saya banyak mengambil pembelajaran dari bagaimana pengambilan keputusan. Terima kasih banyak untuk Miss Betty. Dan mohon maaf ini saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya yang mohon maaf di Bapak. Dan semoga apa yang dicerahkan oleh Miss Betty menjadi amal jariah. Siap. Terima kasih Pak Darus. Mohon maaf kalau ada yang nggak pas pokoknya. Dimaafkan. Ya, terima kasih. Saya CGP Angkatan 9 Pak, dan dalam rangka mengerjakan tugas untuk belajar tentang kepemimpinan, dan dalam hal ini bagaimana seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan, saya diminta untuk mewawancarai 2 kepala sekolah atau lebih. Nah ini yang utama nanti saya wawancara dengan Bu Asih selaku kepala sekolah saya, dan yang kedua nanti bebas, dan yang ketiga juga bebas, terserah pilihannya masing-masing terkait dengan wawancara itu. Terkait dengan apa yang kami tanyakan Bapak, mohon maaf ini terkait dengan bagaimana seorang pemimpin nanti mengambil sebuah keputusan, dan ini tentu saja menjadi pembelajaran saya bagaimana nanti kedepannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran seperti itu Bapak. Itu tentunya Bapak sudah menjadi seorang pemimpin dalam sebuah instansi yang punya pengalaman luar biasa, dan dalam hal ini bagaimana mengambil keputusan. Dan saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih Pak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Sebagaimana kita ketahui Bapak, bahwa kita itu kalau menghadapi suatu masalah itu juga ada dilemanya, dilema etikanya itu misalnya tentang bagaimana ini terkait dengan sebuah kebenaran tapi juga berhadapan dengan sebuah kesetiaan gitu, keadilan tapi dengan kasih sayang gitu, dihadapkan pada proses seperti itu. Kalau menurut Bapak caranya bagaimana untuk mengidentifikasi hal yang semacam itu, apakah ini dilema etika atau rujukan moral? Kalau rujukan moral itu tentunya berkaitan dengan benar dan salah terkait dengan prosedural seperti itu. Terima kasih Pak Darus atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk ikut berperan juga di dalam Pak Darus membuat tugas, di mana ini adalah tugas kepemimpinan ke depan. Yang ditanyakan adalah antara dilema, ada 2 dilematis antara etika dan moral. Nah, berkaitan dengan ini kita harus tahu dulu Pak Darus apa yang dimaksud dengan kelompok etika dan apa yang dibuat dengan kelompok moral itu. Jadi kita akan melihat dulu dari sana, ini akan kelompok etika apakah setelah kita itu menyelesaikan itu efeknya akan kemana, seperti apa loh side effect dari sebuah penyelesaian itu, sehingga kita akan kedepankan pertama itu jelas
mengidentifikasi ini berkaitannya nanti dengan juga akan penyelesaian. Gitu. Saya akan menyelesaikan seperti apa supaya tidak terjadi konflik baik itu secara pribadi maupun konflik dalam organisasi. Kita ada seperti itu. Beberapa namanya kita lihat, oh ini masuk dalam etika, ini adalah kebijakan moral. Kalau etika itu biasanya kan berkaitan dengan kelompok yang lebih besar. Oh, orang-orang tidak beretika. Kalau yang besar, kalau moral itu kan mungkin orang tidak moral sendiri. Nah, ini perlu dilakukan kombinasi sehingga kita bisa melihat supaya tadi saya katakan bahwa tidak terjadi tumpang tindih di dalam melaksanakan itu. Jadi tetap apapun bentuknya kita harus mempertimbangkan keutuhan di dalam suatu organisasi itu. Jadi jangan sampai saya bisa menyelesaikan ini, tapi ini tidak terima pilihannya. Bagaimana kita sebagai yang dituakan di sebuah lembaga itu harus tahu benar dilema-dilema yang ada. Berarti terkait dengan bagaimana mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau moral, berarti kita harus tahu dulu apakah ini berkaitan dengan etika atau moral seperti itu ya Pak. Nah, kalau selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan itu kan kita menghadapi sebuah kasus, misalnya di dalam kasus itu ada nilai-nilai kebenaran, benar dan benar gitu. Nah, untuk mengambil keputusan bagaimana kalau kita menghadapi hal seperti itu? Oh, ini kalau seperti ini nanti benar juga, tapi di sini. Nah, untuk memilihnya bagaimana? Ya, betul. Yang namanya pendapat itu jelas pasti ada benarnya. Orang apalagi teman-teman pendidik ya, yang notabene teman-teman sudah punya pengalaman, punya dasar masing-masing untuk menyatakan. Nah, ini cara-cara ini kalau kita sudah tahu etika dan sebuah kebenaran, sama-sama mempunyai nilai kebenaran. Si A benar, si B benar. Ini yang menjadi dilematis. Nah, kita melihat dulu sebenarnya target atau kepentingan kita itu apa toh? Itu dulu. Berarti hasil yang kita akan hasilnya kan apa toh? Nah, misalnya, oh ternyata saya hasilnya untuk menentukan program A, ya lah. Tapi A ini dibawa oleh orang X, ya lah. Terus orang Y ini membawa program B, tapi kita target sebenarnya untuk koridor dalam A. Jadi kita bisa, dengan cara kita tahu ini adalah kebenaran yang sama-sama benar, tapi kan kita melihat endingnya dulu apa. Nah, sudah kalau endingnya sudah ketahui, saya lihat ini berarti kita dengan cara pendekatan pada dua pendapat tadi, atau kita lakukan untuk saat ini, saya katakan sedikit bahasa untuk saat ini kami memberikan punya target ini, punya cita-cita ini. Panjenengan benar, tapi untuk permasalahan ini nuwun sewu masih kurang tepat. Ya, jadi kan kita diskusikan bersama sehingga nanti bisa terjadi titik temu. Jadi pasti suatu ada tidak sama-sama benar, tapi mungkin endingnya seperti apa yang kita inginkan. Yang penting ketika kita membuat suatu keputusan tidak asal-asalan, artinya saya senang saya buat keputusan, tapi sebenarnya endingnya apa tuh sebenarnya kita sepakati bersama di situ. Kita mempunyai ini, misalnya kita mempunyai target ini, terus gimana bapak-bapak ada yang seperti ini kan sama-sama benar, tapi kita lihat dulu mana yang lebih kita utamakan dulu, dominansi yang mana. Nah itu kita ketemu baru kita diskusikan bersama. Nah kita seperti itu. Harapannya memang saling menegak hormati keputusan bersama. Ya. Berarti di sini saya melihat bahwa prosedur atau langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu salah satunya
kita harus bisa mengambil cara diskusi, kemudian mengambil sebuah kesepakatan bersama. Selain itu, nopo Pak, kalau kita mau mengambil keputusan, apakah ada prosedur atau langkah-langkah lainnya dalam mengambil keputusan? Nah, gitu ya. Tadi langkah pertama kita jelas, pertama adalah mengidentifikasi tadi itu permasalahannya apa, gitu kan. Terus kita diskusikan bersama, ya kan. Terus setelah kita diskusikan bersama, kita ada membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini hasil diskusi bersama yang sudah kita kita mendapatkan keputusan bersama untuk kita tegak sebenarnya kadang-kadang ya ketidakpuasan ini selalu ada, tapi ini yang penting bagaimana kita bisa mengantisipasi ketidakpuasan ini sehingga kita bisa, kalau kita bisa duduk bersama, pasti akan sesuatu itu akan terpecahkan. Jadi kita lihat proporsionalnya saja. Berarti kolaboratif nih Pak. Selalu kolaboratif semangat. Ya, tadi Bapak menjelaskan pasti ada rasa ketidakpuasan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah, tadi juga Bapak melihat bagaimana peran penting kita diskusi atau musyawarah untuk kemudian kita mengambil kesepakatan, artinya di sini kolaboratif. Menurut Bapak, apakah itu sebuah langkah yang sangat efektif di dalam pengambilan keputusan, Pak? Atau ada cara-cara lain yang lebih efektif dari itu, Pak? Ya, sementara yang menurut saya efektif itu ada seperti itu. Efektivitas itu ada semacam kolaboratif untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Nah, nanti setelah itu kalau itu membuat sebuah tim, nah itu kita masukkan semuanya. Jadi kan kita masukkannya yang tadi punya pendapat yang lain, mungkin dari pendapat ini bisa dipakai, tapi untuk tujuan ini mungkin perjalanannya jadi lain. Jadi artinya tetap kita pakai teman-teman tadi yang kontra ya, yang berbeda itu kita pakai dalamnya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi tetap kita akomodir semuanya ya di dalam perjalanan. Kalau tantangannya apa Pak kalau mengambil keputusan? Ada tantangannya? Tantangannya ya Mas. Tantangannya biasanya orang itu memiliki sifat sifat kadang-kadang egois gitu kan. Sifat egois, saya punya ide itu. Nah ini menjadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa memberikan pada teman itu untuk mengerti apa sebenarnya kegiatan yang akan kita lakukan, objeknya, sumbernya seperti apa. Itu satu, pada manusianya sendiri, dan mungkin juga pada segi sedikit mungkin ada yang mungkin masalahnya itu mungkin sedikit, tapi kalau salah rasanya bisa kita upgrade. Kalau aturan menjadi tantangan? Aturan itu kalau kami Mas, aturan itu kan sebenarnya kita sudah punya semacam standar operasional untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau ada masalah sulit akan pembahasannya juga jadi biar standar operasional itu biar kita bisa bisa menaati bersama. Ketika kita menghadapi sebuah kasus itu Pak, pas secara insidental atau pas di waktu kejadian itu kan kita menemukan ini ada dilema ini dan itu gitu. Kalau menurut Bapak penyelesaiannya itu terjadwalkan atau secara spontanitas di saat itu juga? Kalau kita lihat juga gini kasusnya ya, kasus per kasus.
Kalau kasusnya itu memang membutuhkan penanganan yang panjang dan perlu perhitungan, kita juga kita jadwalkan. Tapi kalau memang permasalahannya ya harus segera terselesaikan, itu kita langsung diselesaikan ketika itu juga. Jadi kan kita sudah punya standar. Bagaimana kalau ada dilematis di situ, standar operasional seperti ini harus kita padukan keduanya. Kan kita juga punya apa namanya, bisa mengklasifikasikan, oh ini segera diselesaikan, oh ini perlu penanganan yang lebih apa namanya, lebih akurasi, lebih cermat, lebih teliti, karena efeknya kan banyak. Jadi kita lihat dari beberapa permasalahan dan juga kira-kira apa namanya efek pada suatu organisasi itu. Oh gitu. Berarti kalau efeknya nanti sangat jauh seperti itu, berarti penanganannya harus secara cepat gitu. Cepat. Ya, kalau misalnya anak berantem gitu ya. Nah, gitu. Wah, itu ya cepat harus kita segera damaikan. Karena kalau didamaikan, wah ini bisa kanan kiri bisa menembuskan jadi kita cegah, kita apa namanya, kita damaikan, kita tarik ke permasalahannya, kita damaikan. Kalau tidak, kita panggil orang tua. Orang tua itu kita perlu diskusikan, itu kan cepat, harus cepat. Kalau mungkin anak itu apa namanya sering bolos, yang apa namanya sifat-sifatnya bolos terlambat, itu kan perlu ada penanganan yang ada step by step ya. Jadi kenapa bolosnya terjadwalkan kalau sampai pada titik tentu ini harus memanggil orang. Ini kan tidak apa namanya, tidak sakal itu kan, perlu adanya. Kalau ada keluarga sekolah, ya dipanggil. Kalau menurut Bapak selama ini dari pengalaman Bapak yang mempermudah Bapak untuk mengambil sebuah keputusan itu apa Pak? Apakah ada pihak-pihak atau apa rekan-rekan yang bisa mengambil apa bersama-sama untuk memutuskan suatu perkara yang mempermudah Pak? Mempermudah apa Pak? Yang mempermudah ya Mas, pertama kita sudah punya standar operasional. Ya, harus ada SOP. Kalau sudah ada SOP, sistem sudah terbentuk. Nah, setelah itu kami juga mempunyai tim untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik dari tim manajemen, terus dari tim yang lain. Misalnya juga keterlibatan ada manajemen untuk manajemen sekolah seperti apa, terus keterlibatan itu. Jadi ada standar operasional gitu. Dan teman-teman apa namanya juga support, karena apa? Karena dilibatkan gitu. Jadi kita tidak akan pernah membuat yang benar-benar ke kepala sekolah center gitu kan, center kepala sekolah. Tapi walaupun kita kolaborasi bersama, walaupun kebijakan akhir itu juga nanti ada di kepala sekolah. Yang terakhir Pak, ini Pak, setiap kasus-kasus yang Bapak tangani kemudian Bapak putuskan perkaranya dan ambil kebijakan dari kasus tersebut, pasti di dalam diri seorang kepala sekolah ada pembelajaran di situ. Kalau selama ini pembelajaran yang diambil dari setiap penanganan kasus dan yang sudah diputuskan perkaranya ini apa Pak? Nah, saya gini Mas, saya itu terus terang aja punya pemikiran saya sangat pribadi. Kalau di dalam suatu sekolah ya, di dalam organisasi saya, satuan pendidikan itu tidak ada masalah.
ada masalah, saya mesti Asyhadu an la mendampingi sekali. Jadi kalau saya tidak ada masalah, selalu hidupnya selalu ini, saya tidak pernah akan saya dengan Allah gitu kan. Artinya itu kan, jadi ketika saya kan muslim kan Allah itu saya masih punya Allah. Saya gitu. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول